Jauh di atas awan, di mana udara menjadi tipis dan keheningan terasa hampir sakral, menjulang dunia pegunungan yang tidak seperti yang lain di bumi. Himalaya, rumah bagi puncak-puncak tertinggi di planet ini, telah membentuk alam, budaya, dan sungai yang menopang hampir 2 miliar orang di seluruh Asia. Di sini, biara-biara kuno menempel di tebing, gletser mengukir lembah selama berabad-abad, dan kelangsungan hidup bergantung pada kesabaran, pengetahuan, dan rasa hormat terhadap kekuatan alam. Dalam perjalanan ini, kita akan mengungkap misteri pegunungan terbesar di dunia, Himalaya. Himalaya, yang membentang di jantung Asia, merupakan sistem pegunungan tertinggi dan paling dramatis di bumi. Rantai pegunungan ini membentang lebih dari 2.400 km melintasi 5 negara, India, Nepal, Bhutan, Cina, dan Pakistan. Dengan ke-14 puncak yang menjulang di atas 8.000 meter, Himalaya didominasi oleh Gunung Everest setinggi 8.848 meter, simbol tertinggi ketinggian dan daya tahan manusia. Secara geologis, Himalaya masih sangat muda. Pegunungan ini terbentuk akibat tabrakan antara lempeng tektonik India dan Eurasia yang dimulai sekitar 50 juta tahun lalu dan masih berlangsung hingga kini. Akibatnya, Himalaya terus terangkat beberapa milimeter setiap tahun. Gerakan ini menciptakan lanskap terjal dengan lembah curam, tebing menjulang, serta zona geologis paling aktif di dunia, sering dilanda gempa bumi dan tanah longsor. Himalaya dikenal sebagai menara air Asia. Gletser dan ladang saljunya menyimpan cadangan air tawar raksasa yang menjadi sumber sungai-sungai penting seperti Gangga, Indus, dan Brahmaputra. Sungai-sungai ini menyediakan air, pertanian, dan kehidupan bagi hampir 2 miliar penduduk di Asia Selatan dan Tenggara. Di ketinggian ekstrim, lingkungan sangat keras. Di atas 4.000 meter, kadar oksigen turun hampir 40%, suhu sering mencapai -30 hingga 40 derajat Celcius, dan angin dapat mencapai kecepatan 160 km per jam. Awan lentikular sering muncul sebagai pertanda angin kencang. Longsor salju dan badai tiba-tiba menjadi bagian alamiah di sini. Kehidupan manusia di Himalaya menuntut ketahanan luar biasa. Desa-desa di atas 3.500 meter menghadapi musim dingin panjang dengan suhu di bawah -20 derajat Celcius. Penduduk harus menyalakan api sebelum fajar, memecah es untuk air, dan menyesuaikan setiap aktivitas dengan udara tipis. Di sini, geografi benar-benar menjadi takdir. Bentang alam yang megah mengingatkan manusia akan kelemahannya sekaligus kekuatan adaptasi mereka. Di Himalaya yang tinggi, kadar oksigen jauh lebih rendah daripada di permukaan laut. Mesin jarang ditemukan di medan curam ini. Jalan setapak sempit menggantikan jalan raya, dan berjalan kaki menjadi transportasi utama. Jarak pendek di peta bisa memakan waktu berjam-jam, menyusuri jalur berbatu yang berkelok, melintasi tebing dan lembah. Anak-anak berjalan beberapa kilometer ke sekolah, paru-paru mereka beradaptasi seiring waktu. Ritme kehidupan ditentukan oleh sinar matahari dan cuaca. Musim dingin hanya memberi beberapa jam siang hari, sehingga segala aktivitas dilakukan secepat mungkin. Petani membaca langit, mengamati awan dan angin untuk mendeteksi badai mendadak. Tubuh membutuhkan energi lebih besar hanya untuk bertahan, sehingga menghemat kalori menjadi kebiasaan. Masyarakat telah menyesuaikan hidup mereka dengan irama pegunungan selama generasi.
Hewan Himalaya memiliki ketahanan luar biasa. Yat Tibet dilengkapi bulu tebal, paru-paru besar, dan hemoglobin tinggi sehingga mampu hidup di atas 4.000 meter. Mereka menyediakan susu, wool, transportasi, dan bahan bakar bagi manusia. Macan tutul salju menggunakan cakar lebar berbulu, seperti sepatu salju, dan ekor tebal untuk keseimbangan serta isolasi dingin. Burung-burung seperti chow memanfaatkan arus angin untuk melayang di atas lembah. Biara-biara kuno bertengger di lereng terjal di atas 3.500 meter. Udara tipis memperlambat pernapasan, mendukung meditasi dan ketenangan. Para biksu bangun sebelum fajar untuk berdoa dan melantunkan mantra. Biara berfungsi sebagai pusat spiritual dan budaya, melestarikan pengetahuan tradisional. Di sini, iman dan alam menyatu, mengajarkan kerendahan hati di hadapan kekuatan alam yang agung. Jauh sebelum jalan modern, pergerakan di Himalaya bergantung pada jalur kuno yang diukir oleh waktu dan jejak manusia. Jalur sempit ini berkelok melintasi punggung bukit curam, tebing vertikal, dan lembah dalam. Satu langkah salah dapat berakibat fatal. Jalur ini masih menjadi rute utama yang menghubungkan desa terpencil, biara, dan pasar musiman. Di lembah yang dalam, jembatan gantung menjadi penyelamat. Dibangun dari kabel baja atau tali dan papan kayu, jembatan-jembatan ini bergoyang di atas sungai deras yang mengalir dari gletser. Menyeberanginya membutuhkan keseimbangan dan ketenangan, terutama saat angin gunung kencang bertiup. Masyarakat desa secara bersama-sama merawatnya, memperbaiki kerusakan akibat longsoran salju dan badai. Hewan pengangkut seperti yang sering menemani pelancong, membawa barang melewati medan yang sulit. Di Himalaya, perjalanan diukur bukan hanya dari jarak, melainkan usaha, kesabaran, dan kepercayaan pada gunung. Menjulang setinggi 8.848 meter, Everest adalah puncak tertinggi di bumi. Dari kejauhan tampak megah, namun di atas 8.000 meter terdapat zona kematian dengan hanya sepertiga kadar oksigen permukaan laut. Suhu bisa di bawah minus 40 derajat Celcius dan angin mencapai 160 km per jam. Pendaki membakar lebih dari 8.000 kalori per hari. Bagi Sherpa, Everest atau Sagarmatha atau Chomolungma adalah gunung suci yang harus dihormati. Gletser Himalaya menyimpan cadangan air tawar terbesar di bumi. Mereka memberi makan sungai-sungai penting seperti Gangga, Indus dan Brahmaputra yang menopang kehidupan hampir 2 miliar orang. Es yang terkompresi selama berabad-abad meleleh secara bertahap menjaga keseimbangan air sepanjang tahun. Danau-danau glasial berwarna biru menjadi pemandangan indah di antara lautan es. Meskipun indah, danau-danau glasial di Himalaya menyimpan resiko besar. Pemanasan global menyebabkan gletser menyusut dan dinding penahan danau melemah. Runtuhnya dinding ini dapat memicu banjir luapan danau glasial yang menghancurkan lembah di bawahnya dengan kekuatan dahsyat. Selain itu, gletser berfungsi sebagai arsip iklim alami. Inti es menyimpan gelembung udara berusia ribuan tahun yang mengungkap sejarah monsun dan suhu bumi. Namun, satelit menunjukkan banyak gletser Himalaya menyusut semakin cepat, mengancam pasokan air bagi hampir 2 miliar orang. Isolasi merupakan bagian hidup di Himalaya.
Banyak desa hanya terhubung melalui jalan setapak sempit dan dapat terputus total selama berbulan-bulan oleh salju tebal. Infrastruktur modern sulit bertahan karena longsoran, tanah longsor, dan pergerakan tektonik yang terus aktif. Kelangsungan hidup bergantung pada pengetahuan tradisional yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Anak-anak belajar membaca langit, pola angin, dan tanda bahaya alam dari para tetua. Pertanian teras di lereng curam dirancang cermat untuk menangkap sinar matahari, mengatur air lelehan, dan mencegah erosi. Rumah batu tebal dibangun di lokasi stabil untuk menghemat panas di musim dingin ekstrim. Ingatan kolektif tentang bencana masa lalu menjadi panduan penting untuk menghindari bahaya. Di Himalaya, ketahanan bukan hanya soal kekuatan fisik, melainkan kebijaksanaan yang terakumulasi selama berabad-abad. Di Himalaya, pengetahuan tradisional adalah warisan hidup yang diturunkan antar generasi. Melalui pengamatan, kesabaran dan rasa hormat terhadap alam, masyarakat belajar hidup selaras dengan alam yang keras dan tak terduga. Arsitektur rumah batu tebal, pertanian teras, serta strategi bertahan hidup mencerminkan adaptasi sempurna terhadap lingkungan ekstrim. Dalam beberapa dekade terakhir, Himalaya menjadi tujuan pariwisata populer. Ratusan ribu wisatawan datang setiap tahun untuk trekking dan mendaki puncak. Namun, di atas 4.000 meter, kadar oksigen turun hampir 40%, menyebabkan penyakit ketinggian. Cuaca dapat berubah drastis dalam hitungan jam, dengan suhu turun tajam dan badai salju mendadak. Radiasi UV yang kuat juga meningkatkan risiko kesehatan. Pariwisata membawa tekanan pada ekosistem, limbah meningkat, sumber daya lokal terbebani, dan risiko tanah longsor, serta banjir glasial semakin tinggi, akibat pencairan gletser. Operasi penyelamatan pun terbatas, karena helikopter sulit beroperasi di udara tipis. Himalaya mengajarkan bahwa pegunungan ini bukan untuk ditaklukkan, melainkan untuk dihormati dengan kerendahan hati. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi, agar tidak ketinggalan kisah kami selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.